Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Said Ismail. Saya di sini akan menjelaskan hak dan kewajiban seorang istri. Nah, sebelum kita memasuki materi kita harus tahu makna dari menikah itu seperti apa. Karena pada hakikatnya menikah itu adalah menciptakan sebuah kehidupan yang tenang. Tetapi kehidupan yang tenang tidak luput dari hak dan kewajiban antara suami dan istri. Nah, ada beberapa poin dari masalah hak dan kewajiban itu. Nah, yang pertama adalah ketika wanita atau laki-laki telah menikah, maka setiap orang itu harus sadar bahwa hal tersebut bukan kesenangan semata. Bahwasannya menikah itu bukan hanya kesenangan, maka dia harus membuat peta kehidupan setelah menikah. Nah, yang kedua adalah syaitan akan senang melakukan hal untuk meluputkan bagaimana cara melakukan kewajiban antara suami dan istri untuk mendapatkan hak-hak masing-masing. Yang ketiga adalah bagaimana suami itu harus sadar, dan kebanyakan dari suami dan istri itu lupa bagaimana cara menunaikan hak dan kewajibannya. Yang keempat adalah antara suami dan istri tidak tahu dampak seperti apa dan bagaimana cara untuk memberikan dampak yang baik bagi kehidupan berkeluarga, yaitu mendapatkannya hak-hak dan memberikan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri. Yang terakhir adalah bagaimana tahu ketika suami dan istri harus tahu hikmah dari menikah tersebut itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah anjuran menikah. Bagaimana yang telah disampaikan dalam hadis, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menutupkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Nah, manfaat menikah itu ada 4. Yang pertama merupakan perintah Allah yang harus kita jalankan. Yang kedua adalah menundukkan pandangan kita ketika kita sudah menikah. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan antara suami dan istri. Yang keempat adalah terhindar dari maksiat dan kemaluan. Hak-hak suami istri itu sebelum kita mendengar hak-hak seorang istri secara spesifik, maka kita harus tahu hak-hak antar kedua tersebut itu seperti apa sih. Nah, keluarga itu merupakan ibarat seperti air mengalir. Ketika keluarga itu buruk, maka keluarga itu akan mengalir sampai ke ujung. Tetapi apabila keluarga itu baik semasa hidupnya, maka keluarga itu akan baik juga sepanjang masa hidupnya gitu. Jadi itu menjadi sebuah ibarat yang paling penting. Itu sebuah mengalir yang mengalir, karena mengalirnya itu akan menuju kepada masa depan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena di Quran surat An-Nisa tersebut menjelaskan begini, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang soleh ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara dia ketika suaminya itu pun tidak ada. Oleh karenanya Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka kamu wajib tidak untuk mencari jalan-jalan celah untuk menyusahkannya ataupun bertengkarlah istilahnya. Nah, hak-hak suami istri. Islam itu mengajarkan bagaimana keluarga yang baik dan melarang yang buruk. Maka suami istri ini ibarat kata menjadi sebuah benteng dari dua pilar yang harus saling kuat satu sama lain. Maka Islam pun tidak luput dari kewajiban suami dan istri yang harus ditunaikan sebelum hak-hak terpenuhi. Ibarat kata seperti ini, perusahaan yang ingin maju antara visi dan visi yang ingin perusahaan lakukan, maka perusahaan tersebut harus terlebih dahulu menunaikan kewajiban tersebut kepada bawahannya. Baik itu bosnya, baik itu manajernya, harus memberikan kewajibannya kepada dirinya untuk kepada karyawannya, baik itu pun yang ingin memajukan perusahaan tersebut sebelum cita-cita itu berhasil. Nah,
Ada hadis yang menyatakan seperti ini. Sebelum memasuki hak, maka istri pun harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud pada lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud dulu kepada suaminya. Karena Allah telah menjadikan begitu besar hak suami yang menjadi kewajiban istri. Kewajiban sebelum hak. Ini menurut Majmu' al-Fatawa. Tidak ada hak yang lebih wajib yang ditunaikan seorang wanita hak setelah hak Allah dan Rasulullah daripada hak suami. Selanjutnya, tujuannya apa sih? Kalau kita mendengar tujuannya apa sih antara hak dan kewajiban istri? Itu untuk menunaikan hak-hak suami yang telah memberikan kewajibannya suami kepada istri, agar keharmonisan antara kedua pasangan tersebut akan saling melengkapi dan jauh dari kata pertikaian atau pertengkaran akibat hak-hak yang belum diperolehnya. Nah, kedudukan istri dalam keluarga itu sangat penting bagi keluarga karena istri tersebut akan melahirkan seorang anak dari rahimnya, yaitu dengan susah payahnya. Maka suami pun harus bisa menjaga kehormatan dan juga menjaga istrinya agar tetap bisa menjadi seorang peran yang sangat penting, yaitu menjaga anaknya, merawat, memberikan sayang, dan menjaga ekonomi keluarga termasuk suaminya. Nah, karunia anak dari seorang istri. Kita harus tahu dulu, anak merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada keluarga pasangan tersebut. Nah, dengan adanya keturunan, maka pasangan tersebut akan memberikan modal kepada anak tersebut untuk menjadikan anak tersebut sebagai investasi masa depannya dan kehidupan keluarganya. Karena seorang istri akan memberikan kepada anaknya yaitu sebuah manfaat dan juga modal kebaikan mereka sepanjang hidupnya. Nah, suami akan memberikan sebuah modal bagi anaknya untuk masa depannya seperti kuliah, sekolah, dan lain sebagainya untuk menjadikan seorang anak ini sebagai manusia yang memiliki akhlak dan etika dan juga kecerdasan bagi otak. Nah, hak-hak istri yang terpenuhi. Ketika kewajiban istri sudah terpenuhi, maka hak-hak tersebut harus terpenuhi juga oleh suami dari suaminya gitu. Maka kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri itu ada 6. Yang pertama, memperlakukan istri dengan baik. Yang kedua, harus memaafkan istri. Yang ketiga, harus mengajarkan istri untuk menjadi wanita yang soleh. Yang empat, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Yang kelima adalah menutupi aib seorang istri dan anggota keluarganya. Yang keenam terakhir adalah memberi izin kepada istri. Nah, hikmah dari hak dan kewajiban tersebut itu sangatlah penting, harus diambil hikmahnya. Karena dari permasalahan terakhir itu adalah hikmah yang harus kita dapatkan, yang harus kita pikirkan di dalam otak para pasangan itu adalah menjadikan suami dan istri itu menunaikan semua kewajiban untuk mencapai hak-haknya. Karena hak dan kewajiban adalah sebuah investasi bagi keharmonisan bagi kita dan menjadikan keluarga yang harmonis di kalangan masyarakat yang memandang. Karena memandang masyarakat kepada kita itu harus jauh lebih baik daripada keluarga-keluarga yang lain. Dan yang terakhir adalah menjadikan surga bagi keluarga di akhirat. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Kekurangan dan kelebihannya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.